Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Najla Salsabila, NIM 1814 10 162. Jurusan Ekonomi Syariah, kelas E, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya buat pada minggu lalu. Pada poin pertama, yaitu rekening efek syariah dan rekening dana nasabah. Rekening efek syariah adalah rekening yang harus dimiliki oleh investor saham syariah sebelum melakukan transaksi saham syariah di BI. Rekening efek syariah adalah rekening yang menampung semua saham syariah atau portofolio saham syariah yang dimiliki oleh investor. Pembukaan rekening efek syariah hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek yang telah mempunyai SOTS atau ABSOTS. Sebagai calon investor, ABSOTS akan memproses semua keperluan calon investor sejak permohonan pembukaan rekening efek syariah diajukan sampai dengan bukti sebagai investor diterima. Selain rekening efek syariah, akan dibuatkan rekening dana nasabah RDN pada saat pembukaan rekening atau pendaftaran menjadi investor saham syariah. RDN adalah rekening yang menampung semua uang investor, baik modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah, yaitu Syariah Online Trading System SOTS. Dalam investor syariah di Indonesia memiliki panduan yang jelas tertera pada Fatwa DSN MUI No. 80. Syariah Online Trading System SOTS diciptakan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham syariah yang mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 80. Parameter yang digunakan dalam menyusun SOTS merupakan penjabaran dari transaksi yang dilarang syariah dan tertuang dalam Fatwa DSN MUI nomor 80. Karena itu, SOTS hanya ada pada pasar modal syariah Indonesia. SOTS diciptakan oleh BI, tetapi dikembangkan oleh perusahaan efek yang setiap perusahaan efek akan mengembangkan SOTS dan akan memberikan asistensi teknis oleh BI. SOTS ini merupakan syarat utama yang harus dimiliki perusahaan efek apabila akan menganggap saham syariah di Indonesia. Apabila perusahaan efek yang dimiliki SOTS maka disebut sebagai ABSOTS. Poin yang ketiga, order transaksi saham syariah. Mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip syariah. Adapun efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Secara umum, konsep pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional tidak jauh beda. Perbedaan secara umum antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya. Sedangkan perbedaan ini, nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Order transaksi baik jual dan beli yang dilakukan melalui SOTS akan diteruskan secara langsung dalam bentuk antrian ke sistem perdagangan BI.
Dalam perdagangan saham syariah di BEI memiliki jadwal perdagangan transaksi yang terjadi di sistem perdagangan BEI adalah transaksi di pasar sekunder. Jalur perdagangan saham syariah di pasar sekunder ditetapkan oleh BI sebagai penyelenggara perdagangan pasar sekunder yang mempertemukan investor jual dan investor beli selama jalur perdagangan harian yang ditetapkan oleh BI disebut pasar reguler. Yang kelima, risiko investasi saham syariah. Risiko investasi syariah adalah risiko kerugian hasil investasi saham syariah. Risiko transaksi adalah risiko kegagalan proses transaksi saham syariah. Risiko investasi terjadi apabila kinerja saham syariah menunjukkan kinerja negatif sehingga harga saham syariah terus turun dibandingkan dengan harga belinya. Penurunan kinerja perusahaan, kondisi makroekonomi yang menurun atau kinerja sektor industri yang negatif adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau risiko investasi saham syariah. Risiko terburuk investasi saham syariah adalah ketika emiten bangkrut sehingga investor akan kehilangan seluruh modal investasinya. Yang keenam, risiko transaksi saham syariah. Risiko transaksi terjadi apabila dalam proses transaksi saham syariah terjadi gangguan order transaksi atau ada pihak yang tidak bisa memenuhi kewajiban transaksinya. Gangguan order transaksi bisa terjadi karena gangguan jaringan telekomunikasi, sistem transaksi di perusahaan efek, atau gangguan di sistem perdagangan BEI. Resiko terburuk dari gangguan order transaksi adalah terjadi kegagalan transaksi atau investor tidak dapat melakukan order transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah operasional perusahaan efek diberhentikan baik sementara atau permanen sehingga investor tidak bisa melakukan transaksi saham syariah. Poin yang terakhir, mitigasi risiko investasi syariah. Investor syariah dapat mengurangi atau mitigasi potensi kedua risiko tersebut. Risiko investasi dari risiko transaksi dengan berinvestasi sesuai prinsip Islam. Keharusan investor syariah untuk mempelajari perusahaan atau saham syariah yang akan ditransaksi agar terhindar dari transaksi yang gharar adalah satu cara untuk mengurangi risiko investasi saham syariah. Penggunaan analisis fundamental yang wajib dalam melakukan analisis kinerja saham syariah adalah salah satu metodenya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.